Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan judul dahsyatnya siksa api neraka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dan bersyukur kepadanya menggunakan segala yang dimiliki. Dengan bersyukur kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita, hingga kita kelak dipertemukan kembali di surganya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga orang-orang yang senantiasa sengaja dan meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Sahabatku semuanya yang sama-sama dirahmati Allah, jika kita perhatikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah pribadi yang tidak pernah berhenti dari mengingat dan membicarakan neraka. Pada setiap pagi dan sore hari beliau tidak pernah berhenti berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Karena itu dalam zikir pada pagi dan sore hari yang selalu dibaca beliau terselip penggalan kalimat Rabbi a'udzubika min azabin finnari wa min azabin fil qabri. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di dalam kubur. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Maka sangat jelas bahwa Rasulullah selalu berlindung kepada Allah setiap hari pada pagi dan sore hari dari siksa api neraka. Di dalam sholat pun beliau senantiasa membaca doa perlindungan dari siksa api neraka sebelum melakukan salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka, dari fitnah hidup dan fitnah mati, serta dari fitnah al-masih dajjal. Dan bahkan ketika beliau Sallallahu alaihi wasallam hendak tidur pun masih berlindung dari azab Allah. Beliau berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Rabbku, selamatkan aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan seluruh hamba-hambamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus untuk selalu berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Oleh karena itu, doa yang paling sering beliau panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Seperti inilah seharusnya seorang muslim senantiasa mengingat neraka. Setiap saat harusnya kita berupaya untuk senantiasa ingat dan berlindung dari azab neraka. Kenapa? Supaya kita bertambah takut kepada Allah, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia, syahwat dan kemaksiatan sampai lupa akan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dan menggambarkan kengerian neraka dengan berbagai siksanya yang amat sangat pedih, baik melalui firman-Nya di dalam Al-Quran secara langsung maupun melalui lisan Rasul-Nya. Di antara gambaran siksa neraka di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hadzani khasmani akhtasamu fi rabbihim fallazina kafaru quti'at lahum siyabum minan nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Para penghuni neraka akan dikenakan pakaian dari aspal yang lalu dibakar dengan api neraka. Tidak cukup itu saja, air yang sangat mendidih dan sangat panas akan disiramkan ke atas kepala mereka. Kita bisa bayangkan kalau saja kita diletakkan pada satu tempat, lalu dari atas turun setetes demi setetes air dalam jangka waktu tertentu, sehari, seminggu, sebulan, setiap detik air menetes dan mengenai kepala kita, apa yang akan terjadi? Kita akan tersiksa dengan sendirinya dan bisa menjadi gila. Lalu bagaimana kalau yang disiramkan itu adalah air mendidih dari neraka yang panasnya berlipat-lipat dari panasnya api di dunia? Kemudian Allah melanjutkan, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 20. Betapa dahsyatnya panas air tersebut. Saat disiramkan di atas kepala, maka air tersebut akan menghancurkan isi perut, daging, lemak, dan ususnya. Maksudnya isi perutnya meleleh karena panasnya air neraka yang mendidih tersebut. Kulit mereka pun juga ikut meleleh. Lalu Allah berfirman, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Maqami itu semacam palu atau godam dari besi yang dipukulkan di kepala mereka. Maka ketika mereka hendak keluar dari neraka, dipukulkan palu-palu tersebut ke kepala mereka supaya siksa yang mereka alami tidak pernah terputus. Kemudian Allah berfirman, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Surat
Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22. Dalam ayat lain Allah juga berfirman mengenai gambaran siksa neraka, yaitu kaman huwa khalidun finnari wasuqu ma'an jami'an faqatta'a am'a'ahum. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Ya benar, mereka dipaksa meminum air neraka yang mendidih dan sangat panas menghancurkan. Jadi tidak cukup hanya disiramkan ke atas kepala mereka, namun al-hamim, air neraka yang mendidih dan sangat panas tersebut diminumkan kepada penduduk neraka sehingga usus-usus mereka terpotong-potong, tercabik-cabik dan hancur berantakan. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah, coba bayangkan keadaan ahli neraka yang dijelaskan ayat ini, karenanya benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhakhiktum qalilan wa la yakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tetapi kita tidak diberikan pengetahuan sebagaimana pengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masih sangat banyak tertawa dan sedikit menangis. Sesungguhnya panasnya lebih dari 70 kali dari panasnya api dunia yang paling panas, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Narukum hadhihi allati yuqitu banu Adam juz'an min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat laka lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'ati wa sittina juz'an kulluha mislu harroha. Api yang dinyalakan oleh manusia di dunia ini hanya 1/70 panas dari api neraka di akhirat kelak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, api di dunia ini sudah cukup untuk membinasakan kami." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api di dunia ini ditambah 69 kali panas yang sama pada setiap masing-masing dari 69 kali tersebut bila dibandingkan dengan panas api neraka. Sebenarnya masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang memaparkan dan menggambarkan dahsyatnya berbagai siksa neraka, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang angan-angan para penghuni neraka, yaitu kematian. Mereka ingin sekali mati sehingga tidak merasakan azab neraka yang maha dahsyat. Hal ini sebanding dengan angan-angan mereka di dunia, yaitu mereka berangan-angan dan berhayal dapat hidup 1000 tahun atau lebih. Mereka sangat cinta kepada kehidupan dunia, sedangkan di akhirat mereka sangat berharap bisa mati. Sahabatku semuanya dimanapun berada, lalu bagaimana kita bisa selamat dari siksa neraka? Setidaknya ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari neraka. Bahkan banyak hadis yang menerangkan amal perbuatan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. 1. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang di dalam dirinya dan hatinya memiliki kecintaan kepada Allah akan selalu memperhatikan segala sikap dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila sekiranya
ia berbuat kesalahan, maka ia akan bersegera meminta ampunan kepada Sang Maha Pencipta. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya ia tidak akan pernah melemparkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Yang kedua, berpuasa. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman bahwa puasa dapat menjadi perisai bagi seseorang untuk melindungi dirinya dari api neraka. Selain itu, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa puasa merupakan perisai terhadap hukuman Allah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam keadaan berjihad demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejarak 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Bukhari, Al-Muslim, dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, rasa takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Robnya, ada 2 surga. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang menangis kepada Allah karena takut masuk neraka kecuali kalau air susu kembali masuk ke dalam payudara. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Cara terakhir yang dapat menyelamatkan diri dari neraka ialah dengan berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, melainkan surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan tidak pula ada orang muslim yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, melainkan neraka akan berkata, ya Allah, selamatkanlah dia dariku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini tausiah pada kesempatan ini yang berjudul dengan dahsyatnya siksa api neraka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.